Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat-Nya, rahmat-Nya serta karunia-Nya kepada kita semua sehingga bisa sama-sama hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, dan insyaallah kesempatan ini menjadi tempat silaturahmi bagi kita semua. Kemudian selawat berpikir salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang terakhir diutus ke dunia ini sebagai malaikat penggerak. Mohon Ustaz, insyaallah pada kesempatan ini yang menjadi judul dari untuk hari ini ialah logika iman dalam Islam. Kami mendasari topik ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu amali bikum ada padaku." Setiap amalan anak kepada itu adalah baginya. Al-hasanatu, yang satu kebaikan itu diganjar pahala 10 bila sampai sampai dengan 700 kali lipat. Jadi setiap amalan yang kita lakukan, range ibadah, range pahala yang kita dapatkan adalah antara 10 sampai dengan 700. Illa siyam, kecuali puasa. Fa inna li wa ana ajzihi. Puasa itu adalah hukum Allah, dan saya akan membayarkan langsung amalan puasa orang yang berpuasa. Kemudian apa logika pahala 10 sampai dengan 700? Dalam agama kita ada sebuah kaidah yang berbunyi al-ujratu biqadril masyaqqah. Salah satu yang menentukan tingkat pahala adalah tingkat kesulitannya. Semakin sulit perintah Allah Subhanahu wa taala kita jalankan, maka insyaallah semakin besar pula pahala yang akan kita dapatkan. Begitu pula sebaliknya. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan pahala terhadap ibadah itu sendiri, tetapi juga pada terkait hal pelaksanaan. Nah, pada hal pelaksanaannya ini kadang kita melakukan usaha yang besar dan perjuangan yang berat. Usaha yang besar dan perjuangan yang berat dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah itu tidak cuma-cumakan, tetapi juga diberikan pahala selain daripada pahala ibadah itu sendiri. Jadi tidak ada yang sia-sia. Mari kita lihat contoh lain dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla al-isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang salat isya secara berjamaah, maka pahala baginya sama dengan menegakkan salat setengah malam. Setengah malam itu sekitar kira-kira 6 jam. Dan sangat sedikit mungkin ada orang yang bisa salat berdiri 6 jam secara berturut-turut. Salat isya meskipun rakaatnya cuma 4, ketika dikerjakan secara berjamaah yang kira-kira durasinya hanya sekitar 5 menit sampai dengan 10 menit, itu imbalan pahalanya sama dengan mengerjakan salat setengah malam, syaratnya berjamaah. Dan kita tahu bersama bahwa salat sendiri dan salat berjamaah itu berbeda keutamaannya. Kemudian lanjutan dari hadis tersebut, "Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla al-laila kullahu." Siapa yang salat subuh secara berjamaah, maka pahala baginya sama dengan mengerjakan salat satu malam penuh atau semalam suntuk. Jemaah yang insyaallah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita perhatikan bersama bahwa salat isya rakaatnya ada 4. Salat subuh rakaatnya cuma 2. Tetapi kenapa pahala salat subuh pahalanya 2 kali lebih besar daripada pahala salat isya? Meskipun
isya dan kita lakukan lagi sholat subuh setelahnya, maka kita akan mendapatkan 2 pahala yang begitu besar. Kemudian dari hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala terhadap apa yang kita kerjakan, bukan hanya melihat daripada jumlahnya, tetapi juga melihat daripada tantangannya. Sebagaimana kaidah tadi, al-ujratu bi qadri masyaqqah. Kalau kita bertanya bahwa kira-kira lebih sulit mana di antara salat fardu yang kita kerjakan, kami kira salat subuh. Karena kenapa salat subuh? Salat subuh kita kerjakan yang pertama karena waktunya itu lagi orang enak-enaknya istirahat. Suara ini, cuaca sejuk, siangnya kita lelah dalam beraktivitas, malamnya perlu dipakai untuk istirahat. Kemudian Allah memanggil kita untuk melakukan perintahnya, yaitu ibadah salat subuh. Maka barang siapa yang berhasil mengerjakannya, maka pahala baginya sama dengan mengerjakan salat semalam penuh. Jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah sebabnya maka satu-satunya azan yang berbeda hanyalah salat subuh. Tambahan azan tersebut menegaskan bahwa kepada kita bahwa memang di waktu subuh itu lagi enak-enaknya tidur, dan secara sunatullah Allah Subhanahu wa taala menciptakan siang dan malam ada menentukannya. Wajah al-laila libasa, kami jadikan malam sebagai pakaian. Wajah an-nahar wa ma'asya, dan kami jadikan siang sebagai mencari kehidupan. Itulah sebabnya kalau kita tidak tidur malam, maka kita akan merasa tubuh kita tidak enak. Jemaah yang insyaallah dikatakan Allah Subhanahu wa taala sebagai kesimpulan. Oleh karena itu kita seharusnya bersikap bahwa ketika ada hambatan dan ada ujian yang kita hadapi dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, justru tidak perlu kita mengeluh, karena setiap usaha yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan imbalan yang setimpal bahkan lebih banyak. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Orang-orang yang bermaaf, wabillahi taufiq wal hidayah.